Utak-atik nama bakal calon presiden wakil presiden yang akan berlaga di Pilpres 2024 senantiasa menarik untuk disimak jelang dibukanya masa pendaftaran pasangan calon pada 19 Oktober hingga 25 November mendatang. Sejumlah nama yang kerap muncul di berbagai sigi seakan terus menguatkan posisi dan memoles diri. Termasuk dua nama tokoh yang kerap menjadi perbincangan publik, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adalah kunjungan kerja Presiden Jokowi saat melakukan panen raya di Kebumen, Jawa Tengah pada 9 Maret kemarin yang memunculkan isu perjodohan politik antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sejumlah pihak menilai agenda di Kebumen bukanlah sesuatu yang biasa, namun sudah dipersiapkan secara matang. Mungkinkah agenda Kebumen menjadikan PDI Perjuangan sebagai parpol yang menaungi Ganjar memberi restu kedua tokoh ini bersatu? Jika demikian, siapakah di antara kedua tokoh ini yang akan menjadi calon presidennya? Ya, kemesraan yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dan juga Ganjar Pranowo serta Prabowo Subianto pada saat panen raya lalu ini memang memunculkan berbagai kemungkinan begitu ya. Ini adanya duet yang kemudian ini bisa dihasilkan oleh Prabowo maupun juga Ganjar atau malah sebaliknya. Nah, untuk mengetahui hal ini kita akan mengajak Anda pemirsa untuk berdialog langsung dengan sejumlah narasumber yang sudah tergabung bersama kami. Ya, sudah ada dua narasumber yang hadir secara langsung dan juga virtual. Ini sudah hadir Mas Arya Fernandes, pengamat politik CSIS. Selamat siang Mas, sehat? Selamat siang Tiara, Vena. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Iya, juga bergabung bersama kami dalam dialog hari ini melalui sambungan virtual Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Selamat siang Mas Hasto. Selamat siang Tiara, Vena, Mas Arya. Baik, apa kabar? Baik Pak. Terima kasih atas waktunya Mas Hasto. Mungkin saya akan ke Mas Hasto terlebih dahulu. PDIP memang belum menentukan langkah dan juga mengusung siapa capresnya. Tetapi apakah kemudian kejadian di Kebumen pada waktu lalu ini menunjukkan sinyal bahwa Presiden Jokowi ini mengarahkan Ganjar aja lah yang kemudian ini nanti akan diusung. Apa bisa diartikan seperti itu Mas Hasto? Saya koreksi dulu bahwa PDI Perjuangan sudah menyiapkan banyak langkah secara simultan, karena dalam pandangan kepemimpinan PDI Perjuangan, sosok presiden, wakil presiden, para menteri itu harus disupport oleh suatu kekuatan kolektif yang namanya partai politik yang menyatu dengan rakyat, sehingga anggota dewan pun yang kami persiapkan sangat penting, saksi-saksi pemilu sangat penting. Dan saat ini hari Senin kemarin kami baru saja melakukan pembahasan mendetail terkait dengan draft visi misi calon presiden dan agenda strategis dari calon presiden ketika nanti Ibu Megawati Soekarno Putri mengambil keputusan. Apa yang terjadi di Kebumen kami tegaskan itu adalah politik substantif, bukan politik jodoh menjodohkan, karena secara konstitusi kewenangan berada di para pimpinan partai politik. Pesan dari Bapak Presiden Jokowi sangat jelas, maka saya sependapat acara itu memang diskenario, acara itu memang didesain untuk apa? Untuk membangun kesadaran tentang pentingnya politik pangan agar kita tidak impor ke depan, dan ini yang akan diteruskan oleh calon presiden, ini yang akan dilanjutkan oleh PDI Perjuangan, dan ini pesan utama dari Presiden Jokowi. Terlebih sebentar lagi kita akan menghadapi musim kemarau ekstrem. Ya, Pak Hasto, tapi kalau PDIP dan Ibu Megawati sebetulnya setuju nggak sih Pak dengan perjodohan antara Ganjar dan Prabowo ini Pak? Jodoh menjodohkan kan bukan konteks kalkulasi elektoral. Jodoh menjodohkan ini berkaitan dengan seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Karena itulah melalui suatu pencermatan, suatu kajian yang mendalam, dan juga melalui uji komitmen tanggung jawab dari pemimpin, karakter dari pemimpin, sehingga jodoh menjodoh seperti itu tentu saja
ya bukan dalam ranah untuk dilakukan di pinggir jalan atau di tengah sawah, tetapi melalui suatu forum yang memang punya suatu legitimasi di dalam membangun calon pemimpin ke depan. Mas Hasto, artinya ini Bu Mega setuju ya, karena kalau kita lihat kan memang 1 hari sebelumnya sudah ada pertemuan juga antara Pak Jokowi dan Bu Mega sebelum ke Kebumen. Loh, ini kan kejadian di Kebumen kan jauh sebelum adanya pertemuan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Pertemuan Bu Mega dan Pak Jokowi baru dilaksanakan hari Sabtu yang lalu, dan sebagai sesama kader yang memang besar dan tumbuh dari rahim PDI Perjuangan, dibahas hal-hal yang strategis, terutama yang ingin diluruskan oleh PDI Perjuangan sebagai politik yang substantif, bukan politik prosedural, bukan politik semata-mata elektoral, bahwa pemerintahan yang akan datang menghadapi tantangan yang sangat berat. Fondamen kemajuan kita dalam aspek pendidikan misalnya, karena liberalisasi politik ekonomi, kita tertinggal dengan negara-negara lain. Stunting kita begitu besar, hal-hal itu yang harus dibahas, karena itulah yang akan dijalankan oleh calon pemimpin yang akan datang, sehingga kami persiapkan, karena itulah terkait dengan Capres dan Cawapres. Setelah pertemuan Ibu Mega dan Presiden Jokowi, saya tanya kepada beliau, jawaban dari Ibu Mega bukan rangkaian 4 kata nama calon. Jawaban Ibu Mega adalah 1 kata, yaitu sabar. Tapi Pak Jokowi dalam pertemuan terakhir dengan Bu Mega ini sempat ditegur nggak sih dengan pertemuan yang terjadi di Kebumen, Jawa Tengah? Loh, Bu Mega kan bicara tentang agenda bangsa dan negara, bicara tentang bagaimana rakyat Indonesia ke depan. Nggak ada singgung itu ya? Kan jalan yang dilakukan oleh pemimpin, yang dilakukan oleh pemimpin itulah berdialog. Bagaimana kita menjadi bangsa pelopor, menjadi bangsa hebat, pendidikan kita maju, stunting kita bisa diatasi, kemiskinan kita bisa zero poverty, kemudian gerakan rakyat itu bisa mendorong peningkatan kesejahteraan, itu yang dilakukan oleh pemimpin. Oke, Mas Hasto. Saya ingin melihat pendapat dari Mas Arya terlebih dahulu. Seperti apa tanggapannya, Mas? Ya, baik, terima kasih. Saya kira apa yang dilakukan di Kebumen itu saya kira memecah 2 kebuntuan sekaligus ya. Kebuntuan pertama itu memecah kebuntuan soal elektoral, karena kita lihat dalam 6 bulan terakhir itu belum ada kandidat yang mencapai 40% suara atau mencapai di atas 50% suara, sehingga kemungkinan Pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran. Itu kebuntuan pertama. Kebuntuan yang kedua saya kira adalah dalam 6 bulan terakhir juga relatif tidak ada progres yang signifikan soal koalisi gitu ya. Pak Prabowo dan Gerindra dan PKB relatif tidak ada perkembangan yang signifikan soal koalisi. Sementara dari sisi PDI Perjuangan juga belum ada kepastian soal siapa yang akan diusung sebagai calon presiden, paling nggak sampai hari ini. Nah, apa yang terjadi di Kebumen itu saya kira memecah kebuntuan 2 hal itu sekaligus. Kebuntuan pertama itu bisa dipecahkan kalau keduanya bergabung, tentu potensi elektoralnya bisa naik. Yang kedua itu mengubah skenario-skenario soal prospek koalisi ke depan. Dan saya kira saya melihat paling tidak dalam beberapa bulan terakhir hampir semua narasi dan tindakan-tindakan politik itu semuanya dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan tindakan-tindakan presiden gitu ya. Kita melihat bagaimana pengaruh Kebumen itu secara nasional mengubah peta pada level elit gitu ya, sehingga sekarang banyak elit mulai membicarakan skenario pasangan Ganjar Prabowo atau pasangan Prabowo Ganjar gitu ya. Yang kedua juga mengubah situasi di level publik. Kita lihat dalam beberapa rilis survei oleh lembaga survei beberapa waktu belakangan ini, itu menunjukkan kenaikan beberapa, baik dari sisi, terutama dari sisinya Pak Prabowo ya, sementara sisinya Pak Ganjar dan Pak Anies relatif tidak ada kenaikan yang cukup tinggi gitu. Banyak yang berubah dari pertemuan dari Kebumen pada saat 9 Maret yang lalu begitu ya Mas ya. Ini juga ramai sekali menjadi perbincangan publik tentunya, karena memang pertemuan ini tidak terduga seperti itu ya. Tapi kita akan masih membahasnya pemirsa, usai jeda berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kita masih melanjutkan segmen dialog bersama dengan kedua narasumber. Ada Mas Arya dari pengamat politik CSIS, kemudian juga ada Mas Hasto. Kita ke Mas Hasto lagi. Mas Hasto, tadi Mas Arya sempat menyebutkan mengenai adanya bisa memecah kebuntuan ya Mas ya, memecah kebuntuan ini. Bagaimana tanggapan dari PDIP mengenai hal tersebut? Tradisi politik di Indonesia tidak mengenal
kebuntuan karena kita punya musyawarah bahwa demokrasi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, berbeda dengan Amerika Serikat karena dua kekuatan berhadapan, kemudian ada government shutdown, kemudian pemilihan ketua DPR Amerika menghadapi krisis. Kalau di kita nggak ada kebutuhan-kebutuhan tersebut, dikatakan buntu karena orang tidak sabar. Padahal tahapan pemilu untuk capres itu masih bulan September. Kemudian PDI Perjuangan belum ada kepastian, itu juga tidak benar karena sebagaimana menjadi tradisi PDI Perjuangan, kami secara terus-menerus melakukan kaderisasi kepemimpinan dan proses transisi selalu berjalan dengan baik di kota Surabaya, di kota Semarang, semua berjalan dengan baik karena partai membangun mekanisme kaderisasi secara sistemik. Sehingga yang dikatakan sebagai dua kebuntuan tadi menurut saya tidak benar karena tahapan-tahapannya masih memungkinkan, dan sekali lagi urusan pemimpin bukan sekedar kalkulasi elektoral. Pemimpin bukan ditampilkan dalam simbolik sebagaimana kunjungan di Kebumen, tapi pemimpin itu lahir dari proses penyiapan yang matang lahir dan batin dan melihat momentum yang tepat. Jadi saya luruskan dari pernyataan dari Mas Arya tadi, karena kami juga terus mencermati, Ibu Mega mencermati berbagai dinamika politik. Bahkan pertemuan terakhir antara Ibu Mega dan Presiden Jokowi sebagai pertemuan yang sifatnya periodik, itu publik kan hanya menangkap dari aspek pemilu 2024 untuk capres dan cawapres. Padahal di luar itu ada aspek-aspek yang sangat fundamental terkait dengan sikap Indonesia atas pertarungan geopolitik dunia, krisis pangan yang terjadi. Ini yang harus kita lihat bersama-sama agar kita juga membangun kecerdasan publik melalui pendidikan politik yang baik, yang berkarakter, bukan hanya sekedar digerakkan oleh industri elektoral. Baik, Mas Arya, kalau melihat perbincangan kita sebelumnya, ini kita belum spesifik ngomongin potensi sebelumnya. Melihat Ganjar dan juga Prabowo, ini seperti apa dari pandangan Mas Arya sendiri? Baik, saya kira memang sebagai publik ya, kita memang tidak punya kekuatan untuk mendorong partai politik untuk segera mendeklarasikan capresnya. Tapi paling tidak kalau publik mendapatkan informasi yang lebih awal soal siapa capres yang akan didukung oleh partai-partai politik, tentu publik juga punya banyak waktu untuk mempertimbangkan pilihan-pilihannya. Sehingga dengan informasi yang dia serap dari banyak sumber, dia bisa mendapatkan memilih dengan baik juga. Nah, yang kedua, saya kira sekarang posisinya dari sisi Pak Prabowo sendiri juga mengalami semacam kesulitan atau dilema ya. Posisinya sulit karena dia dihadapkan pada posisi di mana bola yang udah jelas nih, udah di tangan nih, dengan PKB bisa lepas. Sementara pada sisi kemungkinan dengan berduet dengan Pak Ganjar dan PDIP juga besar. Belum pasti apakah akan berada di nomor 1 atau nomor 2. Dan keduanya dalam level negosiasi tentu kedua partai ini berada dalam posisi di mana mereka ingin mendorong supaya kader atau calon yang diusung itu berada di nomor 1 ya. Nah, potensi elektoral tentu dengan bergabungnya dua tokoh ini tentu kemungkinan terjadi pertumbuhan elektoral itu tentu ada ya. Karena dua-duanya punya basis pemilih yang bervariasi, yang berbeda gitu ya. Image-nya juga berbeda, rekam jejaknya juga berbeda. Nah, tetapi potensi deadlock-nya juga terjadi ya. Kita belum bisa memprediksi siapa yang akan berada di nomor urut 1 gitu ya, yang akan berada di RI 1 dan RI 2, karena level negosiasi antar partainya juga tidak mudah. Ya. Dalam level negosiasi itu tentu PDIP berada pada posisi yang daya tawar yang lebih tinggi ya, karena pertama sebagai partai pemenang, yang kedua Pak Ganjar secara suara juga lebih tinggi. Tetapi kan sekali lagi kita belum bisa berkesimpulan apakah PDIP akan mengusung Pak Ganjar. Tapi meskipun arah-arahnya sepertinya mulai kelihatan. Mulai kelihatan. Tapi kalau kita lihat kronologi ataupun sejarah PDIP dan juga Gerindra sebelumnya, perjanjian batu tulis itu akan berpengaruh nggak sih, Mas? Seberapa jauh? Ya, Gerindra dan PDIP Perjuangan dan Gerindra memang punya sejarah yang cukup panjang ya. Baik ketika Pak Prabowo, Bu Mega dan Pak Prabowo berpasangan di 2019 gitu ya. Begitu juga kerja-kerja politik yang dilakukan di Pilkada DKI Jakarta sebelumnya. Baik ketika mengusung Pak Jokowi dan ketika mengusung Pak Ahok gitu ya. Dan saya kira memang
pada satu titik saya kira kedua partai ini akan bertemu gitu ya untuk membicarakan secara lebih matang, lebih serius soal prospek kepemimpinan kita ke depan. Saya sependapat dengan Pak Hasto tadi bahwa situasi kita di level domestik dan global juga tidak mudah ya. Ekonomi kita memang tumbuh terus membaik gitu ya, tapi tantangan-tantangan dari luar, dari eksternal tentu juga banyak ya. Ancaman resesi, krisis pangan, energi dan segala macam. Tentu kita butuh ke depan pemimpin calon presiden yang punya visi ekonomi politik yang panjang ke depan, sehingga kita berharap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini terus mengalami keberlanjutan dan perbaikan gitu. Oke, Mas Hasto, andaikan saja nih Mas, Prabowo Ganjar ini kemudian klop. Nih Anda bagaimana? Apakah mendukung atau seperti apa? Siapa yang jadi presiden, Mas? Bagi PD Perjuangan tidak berandai-andai. Yang jelas sikap politik partai kami sangat jelas. Sebagai partai politik yang punya tanggung jawab bagi masa depan agar Indonesia bisa berdikari, maka partai punya target untuk menetapkan calon presiden dari internal PD Perjuangan. Selama partai lain memiliki posisi politik yang berbeda, ya tentu saja ada perbedaan. Tetapi sesuai dengan tahapan pemilu di mana calon itu akan disampaikan ke KPU pada bulan September, maka nanti akan terjadi pengerucutan atas berbagai dinamika-dinamika yang ada. Dan secara empiris, kalau kita lihat apa yang terjadi pada pemilu 2014-2019, kan itu diawali dengan pengumuman calon presiden. Dalam hal ini, kalau dari PD Perjuangan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, pada momentum yang tepat setelah melakukan kalkulasi yang dalam. Setelah itu kemudian dilakukan berbagai bentuk pengerucutan yang sesuai dengan bagaimana kita harus menjawab tantangan kepemimpinan itu. Jadi, Mas Hasto, ini tapi yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah pengumuman capresnya dari PDIP. Kira-kira tetap Juni atau bisa lebih cepat karena melihat dinamika yang ada ini, Mas? Kapan, Mas? Ya sabar aja, tapi bagi Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau kan selalu mengambil Tidak momentum sabar penting. nih, Mas. Bulan Juni adalah bulan Bung Karno. Jadi akan tetap Juni ya? Patriotisme itu kan menyala-nyala dengan 17 Agustus. Nah nanti dari Ibu Megawati bagaimana di dalam melakukan kalkulasi secara matang, dan kita sebenarnya tidak, kami menghormati kedaulatan partai lain. Sekiranya misalnya Nasdem, PKS, kemudian sudah berkeyakinan untuk mengusung, ya silakan untuk diumumkan. Tetapi bagi PD Perjuangan, skala prioritas kami saat ini adalah turun ke bawah, membantu rakyat, menyiapkan seluruh perangkat yang diperlukan untuk memenangkan pileg dan pilpres. Karena kami percaya sehebat-hebatnya seorang presiden tanpa didukung oleh kekuatan kolektif dari eksekutif, dari provinsi, kabupaten, kota, anggota legislatif di seluruh tingkatan, maka pemimpin tidak akan bisa melakukan banyak perubahan. Oke, baik, kita tunggu pengumuman resmi dari PDI Perjuangan untuk capresnya nanti siapa, Mas Hasto. Terima kasih. Kejutan-kejutannya ya. Terima kasih banyak Mas Hasto dan juga Mas Arya yang sudah hadir di studio. Sehat selalu Mas Hasto dan Mas Arya. Dan itu tadi perbincangan kita pemirsa sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Siang pada hari ini. Setelah ini Anda dapat menyaksikan breaking news sidang isbat bersama Syira Safira. Saya Tiara Harahap. Dan saya Fena Kitan pamit. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.